band, ada geng. Nah, oke, pada kesempatan kali ini tuh di sini saya ingin membahas mengenai 7 cara menabung bagi para milenial untuk masa depannya. Oke, nah, salah satu rahasia orang menjadi kaya dan makmur adalah karena salah satu kebiasaan yang sudah dilupakan oleh banyak orang. Apalagi namanya kalau bukan menabung. Menabung ini memang membosankan, nggak asik, nggak keren, nggak kekinian. Tapi punya beli barang baru, barang branded, update, merupakan sesuatu yang keren dan asik. Apalagi dipropagandakan dengan banyaknya fasilitas-fasilitas yang memudahkan, dimana tinggal gesek, tinggal klik, beres, siap semua. Itu salah satu contohnya ya. Nah, mengapa menabung ini tidak dipropagandakan? Karena menabung ini tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan dan ekonomi. Karena kalau semua orang bersifat menabung, ingin terus menabung, bisa-bisa perusahaannya bangkrut, nggak ada pemasukan. Roda ekonomi juga nanti tidak berputar, karena tadi para konsumennya di sini banyak yang menabung. Oke, tapi ya udahlah ya, biar teman-teman yang lainnya aja yang tetap bersifat konsumtif, biar teman-teman yang lainnya aja yang tetap dikejar oleh pinjaman online-nya. Kalau teman-teman punya keinginan untuk kehidupan yang lebih makmur, tidak ada rasa khawatir, kita harus tadi memulai yang namanya menabung dari sekarang, dan tentunya itu bersifat komitmen. Kita mulai dari tabungan yang pertama adalah tabungan dana darurat. Nah, tabungan dana darurat ini berfungsi apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Semisalnya kita kena PHK atau ada hal-hal lain yang ternyata membuat pendapatan kita tersebut melakukan penurunan drastis ya. Oke, contohnya yang terjadi beberapa tahun belakangan ini yaitu adalah pandemi COVID-19 di tahun 2020, tahun kemarin ya, membuktikan bahwa sangat sedikit sekali orang yang mempunyai tabungan dana darurat. Jangankan untuk beberapa bulan tanpa penghasilan, di akhir bulan saja itu sudah banyak yang udah kering kantongnya, udah nggak ada dana tersimpan. Nah, ini adalah pelajaran untuk kita semua bahwa nggak selamanya langit itu cerah. Setiap pesta pasti akan berakhir. Makanya kita harus sedia payung sebelum hujan. Paling tidak itu adalah tabungan dana darurat untuk 3 bulan. Jadi bila suatu hari nanti kita nggak atau tidak memiliki penghasilan selama 3 bulan karena satu dan lain halnya, kita tidak perlu khawatir karena kita masih bisa mengambil dari tabungan dana darurat yang kita sudah siapkan sebelumnya tersebut. Oke. Darurat ini mestinya sudah dipersiapkan dari kapan? Dana darurat ini seharusnya sudah disiapkan ketika seseorang mulai bekerja, ketika mereka sudah mendapatkan gaji pertamanya. Bisa juga ditabung dari bonus, dari THR yang sudah didapatkan. Saran saya, tentunya dana darurat tersebut disimpan di tempat di mana kita tidak bisa dengan gampang atau mudah untuk mengambilnya. Contohnya di bank. Dan tentunya tidak menggunakan ATM. Saya rasa itu lebih gampang. Jadi kalau nggak ada ATM, kita kan pasti ribet nih. Kita nggak bisa asal seenak kita untuk melakukan gesek lah. Tapi kalau mau ngambil, kita harus ke banknya dulu, baru bisa melakukan pencairan. Oke. Setiap manusia itu pasti menghadapi resesi besar, paling nggak 10 tahun sekali. Di tahun 98, krisis ekonomi Asia. Di tahun 2008, ada krisis ekonomi yang merontokkan real estate di sejumlah negara. Masih belum selesai di krisis tahun 2019, di 2020 kemarin kita diserang kembali oleh COVID-19, salah satu krisis ekonomi
yang saya rasa juga terbesar dalam sejarah umat manusia. Dana darurat ini juga tidak digunakan untuk membeli produk-produk investasi ya. Ini real, dana darurat untuk kepentingan atau kebutuhan mendadak kita. Enggak beli untuk properti, untuk beli saham yang lagi tren, lagi in. Tujuannya tadi, kalau kita lagi ada kebutuhan mendadak, urgent, nggak ada dana tersebut bisa kita gunakan. Oke. Yang kedua adalah tabungan asuransi kesehatan. Sesuai dengan namanya, tabungan asuransi kesehatan ini tentunya digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan. Lebih gampangnya itu kita kenalnya mungkin BPJS ataupun asuransi kesehatan dan jiwa ya. Cuma kalau untuk yang namanya BPJS pasti dia mengalami atau ada limit atau keterbatasannya. Berbeda dengan asuransi kesehatan atau jiwa. Asuransi kesehatan tentunya untuk mengcover ketika kita ada sakit, sedangkan asuransi jiwa tentunya itu mengcover bagi mereka yang meninggal. Di sini masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya untuk jenis asuransi kesehatan dan jiwa ya. Banyak tipenya, banyak jenisnya. Masing-masing jenis dan masing-masing tipe itu memiliki limit dan nominal-nominal tertentu. Itu tergantung dari premi yang nanti kita bayarkan ya. Dengan limit sekian kita bisa di cover dengan nominal sekian. Limit sekian nanti ada biaya-biayanya. Ada juga yang nanti bisa pilih rumah sakitnya, bisa rumah sakit dalam negeri ataupun luar negeri. Itu tentu kita harus persiapkan dari sejak sekarang. Lebih cepat pasti lebih bagus. Nggak mungkin dong ketika kita baru sakit nanti kita baru beli asuransi. Perusahaan asuransi mana yang mau mengcover? Kalau udah sakit baru sibuk beli asuransi. Tetap kita harus sedia payung sebelum hujan. Biarpun kita nggak tahu nih kapan kita sakit, kapan kita masuk rumah sakit atau lain halnya. Intinya di sini adalah kita harus jaga-jaga terlebih dahulu. Tetap sedia payung sebelum hujan. Tentunya itu nanti akan lebih menggampangkan kita ketika hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut terjadi di kehidupan kita. Tabungan yang ketiga adalah tabungan pendidikan. Mungkin teman-teman sudah tahu dan nggak asing lagi kalau tabungan pendidikan dari tahun ke tahun itu semakin mahal. Dan nggak ada salahnya kita menabung untuk pendidikan anak kita di masa depan, karena pendidikan tersebut tentunya makin mahal, makin tinggi, dan makin seperti di luar kapasitas kita ya. Apalagi teman-teman di sini yang sudah punya anak dan ingin menambah anak, kalau nggak direncanakan dengan baik dan matang, itu bisa aja nanti masa tuanya dihabiskan untuk bagaimana cara menghidupi atau mensekolahkan si anaknya. Tentunya kita nggak mau dong kita menghabiskan masa tua umur kita dengan terus merawat ataupun memikirkan biaya-biaya untuk si anaknya. Nah, kalau saya mempunyai anak, setiap orang lah ya pasti ingin mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk si anak. Tentunya sebagai bekal untuk masa depannya. Karena tantangan dari generasi ke generasi pasti akan semakin tinggi. Pasti beda lah tiap zamannya. Ada tingkatannya masing-masing. Dari zaman ke zaman pasti semakin tinggi tantangannya. Bukan hanya tantangannya antara anak si A dan anak si B ya, tapi sudah di belahan dunia sana tantangannya. Tantangannya bukan lagi antar sesama kita aja nih, tapi udah berbeda negara, berbeda wilayah yang menjadi pesaing kita nantinya. Di beberapa tahun pada saya sekolah di SD, itu kita masih belajar ya. Di tahun-tahun sebelumnya kita masih belajar ngebaca. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Adik Budi. Tapi zaman sekarang
udah dituntut tuh, udah harus mulai bisa berbahasa asing, bukan hanya satu tapi bisa dua, udah harus mulai ngebaca buku, ngebaca koran. Makanya anak-anak zaman sekarang pasti jauh berbeda dengan kita di zaman SD. Jadi itu gak ada salahnya bagi teman-teman untuk menyisihkan sebagian pendapatan dari hasil kerja keras kita, disisihkan untuk tabungan pendidikan anak. Di sini nggak ada nominal atau rasio pasti ya, berapa sih yang harus kita simpan atau sisihkan untuk tabungan pendidikan tersebut. Cuman minimal itu ada, bukan tidak ada sama sekali. Oke, yang keempat adalah tabungan impian. Ya, setiap orang di sini pasti punya impian atau tujuan hidupnya masing-masing ya, pasti ada keinginan. Bisa aja keinginan saya dengan keinginan kita di sini ada yang sama ataupun ada yang berbeda. Yang jelas setiap orang hidup pasti ingin atau mempunyai impiannya masing-masing. Nah, di sini impian saya sih sebenarnya nggak neko-neko banget ya. Saya nggak ngotot banget saldo di rekening saya sampai triliunan. Saya tidak mengharapkan punya rumah yang ada landasan helipadnya atau kolam renang hingga bermeter-meter panjang dan luasnya. Di sini saya cukup simpel. Di sini saya ingin cuma nanti di suatu saat saya tidak perlu memikirkan mengenai keuangan saya lagi. Di sini saya bisa jalan-jalan keluar untuk menikmati hasil indahnya atau karya Tuhan, jalan-jalan, dan tentunya pasif income saya juga tetap jalan ya. Artinya selain ada pengeluaran, di situ juga ada pemasukan. Gak mungkin juga tidak ada pemasukan, sedangkan saya terus keluar terus seperti itu ya. Oke, untuk tabungan yang kelima di sini adalah tabungan hari tua dan warisan. Jangan sampai nanti ketika kita sudah tua, itu kita malah merepotkan anak-anak kita. Tentunya kita nggak ingin hal tersebut terjadi ya. Anak-anak kita di sini menanggung beban biaya hidup kita dikarenakan kita pada saat muda tidak disiplin dalam menabung dan terlalu memboroskan waktu. Bukannya di sini kita yang harusnya memberikan mereka kesempatan untuk menikmati dunia dan hidupnya, tapi malah kita yang membebankan atau memberikan beban kepada mereka yang akhirnya nanti dikenal dengan adanya sandwich generation, di mana ditekan oleh generasi yang di atas dan juga kita ditekan oleh generasi di bawahnya. Tentu kita tidak ingin hal tersebut terjadi kepada kita. Makanya tetap dimulai dari sekarang, lebih cepat pasti lebih baik. Kita mulai menyisihkan sebagian pendapatan kita untuk tadi tabungan hari tua kita dan juga tentunya warisan. Oke, untuk yang keenam adalah tabungan kebaikan. Saya yakin di sini malaikat pasti akan mencatat semua kebaikan yang kita lakukan. Tabungan kebaikan ini ibaratnya memberikan pelumas untuk berkat-berkat kehidupan atau jalannya keseharian kita di dunia ini. Meskipun gitu, kita nggak boleh berharap ya ketika kita melakukan suatu kebaikan nanti akan dibalas. Enggak, itu namanya kita nanti pamrih ya. Kita harus ingat hukumnya tabur tuai dan karma. Apa yang kita tabur itu nantinya pasti akan kita tuai. Apa yang kita tanam itu nanti akan kita panen. Begitulah cara atau kehidupan ini terus berputar ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, entah itu keburukan, entah itu kebaikan, suatu saat semua itu akan kembali atau balik ke diri kita. Tinggal tunggu waktunya aja. Apakah itu nanti akan kita tuai di dunia atau nanti kita dapatkan
setelah meninggalkan dunia. Itu sudah pasti. Oke, terakhir adalah tabungan yang ketujuh, tabungan rumah masa depan. Di sini bukan untuk tabungan untuk rumah kita di bumi ya, tapi adalah tabungan untuk rumah kita setelah kita meninggalkan bumi ini. Mau nggak mau, sehebat apapun, sekaya apapun, seberapa banyak pun saldo di rekening kita, suatu saat kita pasti akan meninggalkan yang namanya dunia ini. Jadi di sini kita nggak hanya menabung untuk kehidupan di dunia aja, tapi kita juga mulai harus menabung atau memikirkan di rumah masa depan kita ketika kita sudah meninggalkan bumi dan dunia dan segala isinya. Rumah yang kita tempatin setelah kehidupan kita di dunia ini berakhir. Di sini mungkin saya nggak bisa berbicara banyak sana sini ya, tapi yang jelas cepat atau lambat setiap orang tinggal tunggu waktunya aja. Kapan dan di mana itu hanya rahasia Tuhan yang tahu. Oke, itu dia tadi 7 tabungan yang harus kita miliki. Kalau sudah punya tabungan itu, di sini apalagi yang nanti harus kita persiapkan akan saya bahas di video selanjutnya. Ketemu lagi di next video. Thank you. Itu berlaku di dunia ini. Apa yang kita tuai